Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik semua. Pada kesempatan pagi ini yang berbahagia ini, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oleh pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tombol shortcut ya. Tombol shortcut itu adalah di mana tombol kombinasi tombol pada keyboard yang digunakan untuk mempercepat. Kalau kita biasanya ingin melakukan sesuatu kan kita harus selalu pakai klik, tombol klik. Nah, ini kita belajar mengenai tombol-tombol shortcut yang ada di aplikasi Microsoft Word. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung perhatikan video di bawah ini. Oke, berikut ini adalah tampilan dari Microsoft Word ya. Nah, ini sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu bahwa menggunakan tombol jumpat pada komputer fungsi kontrol. Nah, ini kali ini kita akan membahas fungsi tombol kontrol yang ada pada keyboard ya, yang menggunakan keyboard. Nanti kita akan kombinasikan itu tombol kontrol dengan A sampai Z ya. Jadinya nanti apa saja perubahan-perubahan yang terjadi pada lembar kerja kita ketika kita menekan tombol kontrol A sampai dengan Z. Oke ya. Fungsi kontrol A sampai dengan Z perlu kita ketahui untuk mempermudah kamu dalam menggunakan komputer ataupun laptop. Biasanya fungsi kontrol ini dikombinasikan dengan tombol lain sehingga akan menghasilkan perintah-perintah tertentu. Misalnya kita sebagai contoh ya, kita ingin membuka file, kita biasanya kan pakai tombol file kemudian open ya. Nah, ini open, kita open di sini kita harus cari. Nah, tapi dengan kita memanfaatkan tombol kombinasi tombol ini, kita akan lebih cepat, pekerjaan kita akan bisa menjadi lebih cepat. Oke ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba dulu fungsinya itu adalah tombol kontrol ya. Kita memanfaatkan keyboard untuk mempercepat proses kerja kita. Kita langsung aja praktek. Nah, ini adalah daftar-daftarnya, kita akan coba satu persatu nanti ya. Nah, berikut adalah fungsi kontrol A sampai dengan Z. Nah, kita untuk yang pertama, ini karena huruf abjad itu yang pertama adalah A, kita coba. Itu ada juga ya tombol keyboard on screen yang itu nanti menampilkan itu pencetannya. Nah, apa yang saya pencet, ini caps lock-nya nyala ya. Nah, ini caps lock nyala. Caps lock itu tombol caps lock ya, jangan lupa tombol caps lock yang ada pada keyboard itu bermanfaat untuk membuat huruf kapital ataupun huruf kecil ya, huruf kecil, huruf besar maupun huruf kecil. Nah, ini kita membahas langsung aja ya. Kita anggap kalian sudah paham tombol caps lock. Nah, ini kontrol A. Ketika kita mengontrol A, maka itu adalah berfungsi. Kontrol A adalah untuk select all. Jadinya ini kalau kita biasanya pengen mengeblok semuanya kan harus satu, kemudian kita scroll ke bawah seperti ini baru kita menghasilkan sebuah kontrol ya, sebuah blok ya. Tapi sebenarnya ada tombol cepat yaitu kontrol A. Kita menekan tombol kontrol kemudian pada keyboard kemudian A, maka dia akan menyelek semua kata yang ada pada lembar kerja kita seperti ini. Nah, ini misalnya kita kontrol A lagi, kita klik, kita coba kontrol A, maka dia akan blok semua ya. Kemudian setelah kita blok itu apa? Kita coba ganti ukurannya bisa. Jadi nanti semua ukuran akan, karena kita sudah mengeblok semua ya, nanti yang ada pada lembar kerja kita akan bisa diedit seperti ini. Nanti kita coba Times New Roman. Nah, maka ini teksnya akan menjadi teks New Roman ya. Jadi untuk blok semua itu adalah kita bisa menggunakan yang namanya tombol tab tombol kontrol A ya, seperti ini.
Nah, ini kontrol A ya. Kontrol A digunakan untuk memblok semua tulisan yang ada pada lembar kerja. Ini mungkin hanya lembarnya cuman ada satu ya, tapi kalau itu mungkin kita membuat laporan kemudian itu ada beberapa halaman kan, kalau kita mau blok semua kan agak susah. Biasanya dimanfaatkan untuk membuat rata kanan kiri. Biasanya sebuah laporan kita sudah membuat beberapa laporan, beberapa lembar laporan. Nah, itu kita ternyata masih tidak rata kanan kiri ya. Biasanya kalau sebuah laporan itu selalu dibuat rajin jadi rata kanan kiri. Nah, untuk mengeblok semua tulisan kita bisa menggunakan tombol kontrol A ya. Oke, sudah paham ya. Kita kontrol A itu adalah untuk untuk memblok semua teks yang ada pada lembar kerja. Oke, sudah. Kita pada nomor pertama sudah kontrol A. Kemudian yang kedua kontrol B. Nah, kontrol B memberikan efek tebal pada tulisan atau angka yang kita blok itu akan jadi tebal. Misalnya ya seperti ini ya. Kita blok dulu. Kalau kita ngeblok satu baris, kita bisa menggunakan seperti ini. Ini tombol panah. Panah ini kan biasanya kalau kita ada pada tulisan itu selalu jadi ini kayak ketikan gitu ya. Tapi kalau kita geser ke sebelah kiri, maka itu akan menjadi akan menjadi panah. Akan menjadi panah seperti ini. Nah, ini misalnya kontrol B ini kita berfungsi untuk membuat tebal. Nah, nanti apa yang kita lakukan itu akan terjadi juga di sini. Biasanya kita kan untuk membuat tebal kita bisa pakai ini ya. Kita blok dulu. Tebal kita bisa klik ini, tapi untuk tombol cepatnya kita bisa menggunakan efek, yaitu dengan menekan tombol kontrol dengan B. Kontrol B ya seperti ini. Nah, ini di sini ini juga nanti akan jadi tebal ya. Ini kita perhatikan tombol board di sini, kalau kita tekan kontrol kemudian B, maka dia akan nyala seperti ini ya. Kemudian setelah kontrol B itu adalah bold. Nah, kalau tidak kita bisa sorot pada board, pada menu di atas. Nah, itu pasti ada keluar muncul bold, kontrol plus B. Nah, itu sebenarnya di sini kalau kita sorot menekan mouse ya, pada kita arahkan pada tertentu, maka dia akan kontrol shift F. Nah, ini seperti ini. Ada yang dua ya, ini kita sudah sampai ke huruf B. Kemudian untuk kontrol C kita bisa gunakan untuk mengcopy. Misalnya kita ini mau kita copy, kita bisa kontrol, bisa kita pakai tombol di atas menu home kemudian copy. Kita juga bisa menggunakan tombol kontrol C. Nah, kalau untuk menampilkan kita coba C itu bisa tadi tidak kita paste, maka dia akan seperti ini. Dia akan menjadi menampilkan. Nah, ini fungsi kontrol C itu adalah untuk mengcopy file atau teks yang kita blok atau kita pilih. Oke, kemudian setelah kontrol C kita berlanjut ke kontrol D, memilih font pada Word. Kontrol D ya, ini ya, ini di sini. Kontrol D, kita coba kontrol D. Nah, ini kita membuat fontnya itu apa? Calibri, Lucida. Nah, seperti ini ya. Nanti akan muncul. Nah, kita bisa, atau kita bisa pakai tombol yang di atas ini ya, kontrol D ya. Ini bisa langsung dari sini, atau kita bisa menekan kontrol D pada keyboard. Setelah kontrol D kita berlanjut ke kontrol E. Kontrol E itu adalah untuk membuat rata tengah. Rata tengah kalian bisa biasanya menggunakan tombol yang ini, atas ini, tapi kita bisa menggunakan tombol cepat ya. Nah, ini di sini kita ketika L itu ke rata tengah ini, maka dia akan kontrol E. Nah, seperti ini. Kontrol E maka dia akan menjadi rata tengah. Kemudian kontrol F ketika A tadi untuk, ya saya ulangi lagi, kontrol A untuk memilih semua teks yang ada pada lembar kerja.
Ctrl B untuk membuat efek tebal pada tulisan atau angka yang kita blok. Kemudian C untuk mengcopy file ya teks yang kita blok. Kemudian Ctrl D untuk memilih font. Memilih font kita bisa pakai ini atau Ctrl D. Kemudian Ctrl E untuk membuat tulisan menjadi rata tengah. Kemudian Ctrl F, kita tekan Ctrl F. Ctrl F ini adalah untuk mencari teks. Misalnya kita punya teks yang banyak, di sana mungkin ada kata apa yang kita pengen cari. Nah, itu kita bisa menggunakan Ctrl F. Misalnya undo, ini ada dalam teks ini ya. Nah, ini kita akan diarahkan kepada teks yang kita ketik. Misalnya ini apa ya? Pergi. Nah, misalnya, nah ini kata pergi berarti tidak ada pada teks tersebut, pada lembar kerja kita. Kalau kita cek miring, nah berarti ini ada teks miring di sini ya, ada teks miring, teks mencari teks lah intinya. Kalau kita Ctrl F itu adalah untuk mencari teks yang kita inginkan. Kemudian berlanjut ke Ctrl H untuk menghentikan teks, mengganti dengan format lain ya. Kita coba ya, Ctrl H. Ctrl H ini adalah untuk mereplace ya. Ini biasanya kalau ini mungkin yang sering digunakan ya, misalnya kita sedang menulis laporan, nah itu namanya mau kita ganti, pokoknya teks yang ada namanya, misalnya ini tugas teman ya, ini tugas teman, mau kita ganti ke tugas kita. Nah, kita untuk mengganti semua teks, misalnya kan dalam pengesahan nanti ada namanya orang ini. Nah, untuk mempercepat itu kita bisa menggunakan tombol yaitu Ctrl H. Ctrl H itu ini seperti ini. Find replace ini di sini. Find replace. Kalau replace itu untuk mengganti ya. Kita coba saja, misalnya ini kata miring, ini akan kita ganti menjadi mejeng. Kata miring di sini ada beberapa, nanti kita ada menu replace all, find next. Kita replace, maka ketika ini kita replace, maka kata iring menjadi mejeng ya. Ini seperti ini berarti ini ada satu saja ya. Kita coba find miring, maka tidak ada lagi kata miring, mejeng. Ini ya cukup jelas ya, mejeng ini kita ganti lagi aja miring. Ctrl I sudah, sampai ke Ctrl I, kemudian kita ke Ctrl J. Ctrl J digunakan untuk membuat tulisan dengan rata kanan kiri. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Sebenarnya kalau kita kalau kita sadar benar bahwa sebenarnya ketika kita sorot ini ada juga menu-menu yang tombol cepatnya ya. Nama dan tombol cepatnya kali. Ini Ctrl J ya. Ctrl J kita coba ini. Mau kita buat semua Ctrl J bisa juga Ctrl J, maka dia akan menjadi rata kanan kiri. Tapi karena rata kanan kiri seperti ini dia tidak terlalu kelihatan ya. Kita undo saja. Misalnya ini Ctrl J, ini mau membuat kata rata kanan kiri. Nah, ini sudah rata kanan kiri. Nah, ini misalnya yang H ini yang teksnya panjang. Ini sudah rata kanan kiri. Nah, ini perbedaan ketika tidak rata kanan kiri dengan rata kanan kirinya. Ctrl J, kemudian Ctrl K. Ya, Ctrl J ini untuk ini rata kanan kiri ya. Ctrl J, kemudian Ctrl K ini ketika kita klik nomor ini, teks ini, maka itu kita akan membuka file yang lain. Caranya seperti ini. Ini kita misalnya sudah saya buat hyperlink ya. Ctrl K. Nah, makanya ini nanti mau dibuat apa? Misalnya nanti kita klik ini muncul mau ini ujian TIK, maka ketika kita klik ini following, klik Ctrl ya, Ctrl kemudian kita klik, maka kita akan disajikan membuka file yang kita pilih tersebut. Seperti itu. Hyperlink itu membuat link. Jadinya teks ini jadi miring karena dia ada berisi file shortcut juga sih, bisa dikatakan shortcut juga untuk membuka file. Maksudnya
daripada kita membuka file-file yang lain kita cari lagi. Nah itu kita bisa langsung mengelingkan file tersebut ke sini dengan tombol command control, kemudian klik link, maka dia akan dibukakan file yang sudah kita linkkan. Kemudian Ctrl L untuk menunjukkan tulisan rata kiri, left ya. Left itu L singkatan dari left, jadi nanti teksnya menjadi rata kiri. Misalnya ini rata kanan, kita buat rata kiri seperti ini ya. Nah ini kita bisa menggunakan tombol Ctrl L. Ctrl L. Karena ini sudah ya, ini soal sudah rata kiri soalnya. Misalnya kita membuat ini Ctrl L, R, kemudian Ctrl L. Oke, untuk rata kiri ya, ini sudah rata kiri. Kemudian Ctrl M untuk mengidentifikasi paragraf pada paragraf dari kiri, memberikan identasi. Ctrl M. Oh ini membuat geser tab ya, tabnya ini loh, tab di atas menjadi bergeser ke sebelah kiri kanan left. Paragraf Ctrl N untuk file baru, Ctrl N. Kita mau membuat baru, mau membuat halaman baru, membuka file baru, kita biasanya kita file new, file kemudian new seperti ini, kita blank. Kita bisa menggunakan shortcut yaitu dengan menggunakan tombol Ctrl N. Kemudian Ctrl O, Ctrl N, setelah Ctrl N kemudian Ctrl O. Ctrl O digunakan untuk membuka file, Ctrl O. File open kita bisa ganti menjadi Ctrl O. Kemudian Ctrl P untuk mencetak atau memprint, Ctrl P. Kita bisa memanfaatkan tombol Ctrl P ya, seperti ini ya. Ctrl P. Ctrl P untuk print, kemudian Ctrl P mengubah gaya tulisan paragraf menjadi normal. Ini seperti ini normal. Ctrl Q, ini normal ya. Kemudian Ctrl L membuka rata kanan. Ini seperti ini Ctrl L. Nah, jadi kita klik tombol di atas atau menggunakan tombol keyboard Ctrl L. Kemudian Ctrl S untuk menyimpan file ya, di sini. Fungsi Ctrl S untuk menyimpan file, kemudian Ctrl T tidak terlalu kelihatan ya fungsinya ya. Kemudian Ctrl U untuk membuat tulisan menjadi garis bawah ya, Ctrl U di sini. Kemudian Ctrl V itu untuk menampilkan ya, Ctrl V seperti ini. Ctrl V itu untuk mempaste, tombol paste. Kita bisa menggunakan Ctrl C, kemudian untuk menampilkan kita menggunakan Ctrl V. Ctrl W untuk menutup menu Word, Ctrl W untuk menutup aplikasi ya, Ctrl W. Kemudian Ctrl X untuk memotong tulisan yang sudah diblok, cut atau menu cut itu bisa kita menggunakan Ctrl X. Ctrl X untuk meng-cut ya. Ctrl Y mengembalikan redo sama undo. Ctrl Z itu untuk undo. Kemudian untuk redo kita Ctrl Y. Oke ya. Jadi tombol-tombol cepat ini bisa dipergunakan untuk mempercepat kerja kita ya. Biasanya kalau orang yang sudah sangat ahli menggunakan komputer itu jarang sekali menggunakan mouse. Jadi dia semuanya sudah pakai langsung dari keyboardnya, tidak perlu menggunakan mouse. Ya perlu sih, tapi dia lebih lebih sedikit untuk menggunakan keyboard. Jadinya dia kan ketika ini langsung kontrol semua jari, 10 jari lah bisa bergerak. Oke, mungkin nanti kalian bisa baca-baca lagi untuk mengenai tombol cepat ini.
Semoga sedikit penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Selamat belajar, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.